China berhasil meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai mengalahkan timnas Indonesia 2-1 di Qingdao Youth Football, melalui gol yang diciptakan Behram Abduweli di menit ke-21, serta Zhang Yuning di menit ke-44. Usai pertandingan, salah satu pemain China, Xie Weneng, menyebut skuad timnas Indonesia yang saat ini didominasi oleh banyak pemain abort hanyalah kelas 2 di Asia. Pemain-pemain naturalisasi di timnas Indonesia hanyalah kelas 2 di Asia, bukan? Faktanya, kemampuan kami tidak lebih buruk dari mereka. Jika semata-mata soal kemampuan individual, kupikir kami sama dengan mereka, bahkan mungkin lebih baik, urai Xie Weneng dikutip dari media China, Dongqiudi. Selain Xie Weneng, pemain China lainnya, Wei Xihao juga berpendapat hal serupa. Ia sebelumnya berpikir, dengan adanya Miss Hilgers, Jay Izes, dan Marten Paes, kualitas permainan timnas Indonesia ada di atas negeri tirai bambu. Namun, di lapangan hasil berkata lain. Kupikir timnas Indonesia benar-benar tidak lebih kuat dari kami. Mereka hanya punya beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Namun, pengertian di lapangan ternyata tidak lebih bagus dari kami, ucapnya. Meski meraih kemenangan, hasil ini belum dapat merubah posisi China di klasemen sementara grup C. Negeri tirai bambu masih berada di posisi juru kunci grup C dengan koleksi 3 poin. Angka yang sama seperti dimiliki timnas Indonesia. Walaupun demikian, anak asuh Branko Ivankovic membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Di satu sisi, kekalahan skuad Garuda atas China adalah pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab, Sintayong merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan 5 hari sebelumnya. Perubahan itu justru menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. Sebab sebelumnya, timnas Indonesia diharapkan mampu meraih kemenangan saat melawan China, potensi timnas Indonesia untuk menang itu jelas cukup besar, apalagi skuad Garuda memiliki kualitas yang lebih oke ketimbang tim Dragons. Namun kini, harapan membawa pulang 3 poin perdana itu pupus setelah timnas Indonesia keok di tangan China. Setelah pertandingan, banyak netizen pun yang mengkritik soal eksperimen Sintayong di laga melawan China. Sebab, eksperimen soal rotasi pemain di laga ini disebut menjadi biang kekalahan timnas Indonesia. Selain itu, keputusan Sintayong memilih Asnawi Mangkualam sebagai winger kanan juga dipertanyakan. Padahal posisi tersebut biasa ditempati Sandy Walsh, atau bahkan Eliano Reijenders juga bisa bermain di posisi tersebut namun justru dicoret dari DSP. Atas hasil ini, timnas Indonesia gagal meraih poin penuh, namun, masih ada 6 laga ke depan yang dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Sebab, selain 2 tim sebagai juara dan runner-up yang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim dengan peringkat ketiga dan keempat dari ronde ketiga ini juga masih memiliki asa untuk lolos dengan melanjutkan perjuangannya di ronde keempat. Dengan hasil ini, maka rekor tanpa kekalahan timnas Indonesia pun terhenti di pertandingan keempat.